Jadi gini ya Bun, kan ini ada pernyataan 1 sampai 32 ya. Dengarkan ya. Nah, jadi untuk memahami profil ya kecerdasan kita masing-masing, tolong jawab kuis di bawah ini dengan memberikan angka pada setiap pernyataan yang menggambarkan diri ibu masing-masing ya. Begini, beri angka 5 bila ibu rasa pernyataan itu sangat tepat menggambarkan diri ibu. Jadi beri angka 5 kalau gue banget ini pernyataan. Ya, 5. Berapa Bu? 5. Dan beri angka 0 kalau pernyataan itu enggak gue banget. Ya, beri pernyataan 0 kalau yang enggak mirip banget. Kalau yang lainnya antara 1 sampai 4 yaitu tadi. Ini gue tapi enggak gue banget. Ah itu. Ibu boleh pilih 4 kah, 3 kah? Ya. Tapi ada pernyataan yang gue nggak banget tapi bisa sih. Mungkin itu 1 atau 2. Boleh? Ya silakan. Sama-sama ya. Ya. Buat teman-teman yang di depan barangkali nggak dapat kuis, saya tuntun ya. Pernyataan pertama. Buat juga yang di rumah ya, yang sedang mengikuti streaming. Ya. Saya sangat suka bekerja dengan objek. Objek itu benda ya. Misalnya senang main bola jadi harus ada bolanya, ada alatnya gitu. Ya, pernyataan pertama, saya sangat suka bekerja dengan objek. Ibu suka nggak? Kalau suka banget 5 nilainya, kalau enggak 0. Separoh-separoh ya di antara itu 1 sampai 4. Sudah. 2. Saya dapat dengan mudah mengenali arah. Ya, kalau nggak bisa 0, kalau bisa 5. Kadang-kadang ya antara 1 sampai 4. Bisanya kadang-kadangnya banyak, kadang-kadang salah apa kadang-kadang benar. Ya kadang-kadang salah ya 1. Punten nggak kedengeran? Bu? Ya arah. Saya dengan mengenali arah utara, selatan. Kalau saya mah 0. Keluar aja bingung kanan apa kiri. Keluar toilet mall aja bingung, kadang masuk toilet pria. Nunjuk aja salah. Mas, belok kanan Mas. Ya, tangannya ke kiri. Makanya 0. Ngerti ya? Iya. Kayaknya rata-rata 0 nih ibu-ibu. Sudah 3. Ya 3 ya. Saya punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan di antara kawan saya. Kalau ibu punya kasih 5. Kalau ibu nggak punya sama sekali 0. Separoh-separoh ya antara 1 sampai 4. Kalau berhasil, sering berhasil ya 4. Kalau sering nggak berhasilnya 1. Ya, nomor 4 tuh ya. Udah. Maaf tuh nomor 3. Sekarang nomor 4. Saya dapat dengan mudah mengingat kata yang ada dalam sebuah lagu. Yang ingat langsung 5. Yang cuman tahu iramanya 0. Kalau refnya doang 3 tuh. Saya ref ada nadanya dikit lah ya di syairnya 4 barangkali. Ya, boleh. Baik, sekarang yang 5, nomor 5. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Kalau iya 5. Kalau yang ibu nggak bisa menjelaskan 0. Separoh-separoh ya antara 1 sampai 4 ya. 6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. Mengerjakan sesuatu itu selangkah demi selangkah, step by step. Kalau melakukan yang itu 5. Kalau yang tidak melakukan, ada juga yang nggak step by step, langsung aja sekalian. Ngapain selangkah-selangkah?
10 langkah dong. Kalau yang selangkah-selangkah berarti 5, kalau tidak 0. Ya, di antara itu 1 sampai 4 ya. Baik. 7. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau ibu kenali diri ibu berarti 5. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau ibu kenal dengan baik diri ibu 5 tuh. Kalau ibu nggak kenal 0. Kemana aja 0. Saya sih ya kenal-kenal gitu deh. Ya 3 tuh. 8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kalau seneng kegiatan yang banyak orang berarti 5. Tapi kalau ibu lebih seneng sendiri-sendiri ya 0. Kalau kadang-kadang ya itulah antara 1 sampai 4 ya. Itu 8 ya. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang ya. Untuk Ibu Tisa yang rumahnya di Narunjung, bisa tolong keluar dulu karena ada berita dan dari keluarga ini. Ibu Tisa, Ibu Tisa. untuk yang Ibu Tisa, Mama Kiki, Mama Heru, Jalan Samburi, Maruyung, ada tidak yang hari ini di dalam kajian ini? Tolong ke depan dulu ya, ada berita dari keluarganya seperti itu. Kasih Bu, maaf Bu. Ya baik, terima kasih. Baik, tadi nomor berapa ya? Sekarang 9 ya, nomor 9. Nomornya penting sekali ya. Nomor 9, saya mudah belajar dengan cara mendengarkan ceramah dan diskusi. Kalau ibu mudah belajar dengan cara ceramah dan diskusi berarti 5 tuh. Ya. Kalau saya separuh-separuh, saya senang juga membaca. Itu ya antara 1 sampai 4. Kalau nggak bisa sama sekali 0 ya. 10. Saya merasakan perubahan mood saat mendengarkan musik. Ya, gue banget. Itu 5 Bu. 5 tuh kalau gue banget. Kalau yang nggak suka musik ya 0 berarti. Ya. 11. Saya menikmati puzzle, TTS, dan persoalan yang melibatkan logika. Kalau ibu suka 5. Ada yang 0. Sama. Saya separuh-separuh. Kalau TTS-nya gampang suka. Nggak usah pakai logika deh. Ya, 11 ya. Sekarang 12. Dalam belajar, grafik, gambar, diagram, flowchart penting bagi saya. Siapa yang belajar senang pakai diagram, grafik? Yang suka 5. 0 yang nggak suka. Yang separuh-separuh antara 1 sampai 4 ya. Ya. Sudah. Sekarang nomor 13. 13 ya. Saya peka terhadap mood dan perasaan orang di sekitar saya. Nah, ini siapa nih? Kalau iya 5. Ya. Kalau nggak peka, orang di sampingnya lapar nggak tahu. 0 tuh. Ya. Itu 11 ya. Maaf 13. Loncat. Udah dibilang yang namanya angka gua nggak bisa. 14. Nomor aja salah. 14. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Ada tuh ya. Ibu senang tuh. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Kalau iya 5 Bu. Kadang-kadang ya di antara 1 sampai 3. Wah, saya mah nggak doyan belajar, senangnya kalau ada yang dampingin, ada yang bawain. Itu 0 berarti ya. 15. Nah ini, saya memelihara atau menyukai hewan atau tanaman. Yang iya 5. Terus terang saya 0.
Sama Bu. Baik, nomor 16. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Ada ibu yang kayak gitu? Kalau ada 5 berarti. Jadi kalau mau belajar sesuatu, dia nanya dulu, manfaatnya apa nih? Manfaatnya apa nih? Tujuannya apa? Kalau dia tahu baru mau belajar. Ada juga yang nggak begitu, biarin aja. Ikutin aja dulu, ntar juga dapat manfaatnya. Ada yang begitu. Nah kalau yang begitu 0 berarti. Ya. Ibu, isi yang jujur ya Bu. Tenang aja, ini bukan mendeteksi pintar atau bodoh, bukan. Ini mendeteksi bakat. Jadi mari kita isi dengan jujur, ya. Baik, sekarang nomor berapa? 17. Saya membutuhkan privasi dan ketenangan saat bekerja dan berpikir. Kalau iya 5. Saya mah kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Makanya 3 atau 4 boleh. Ya. Baik, 18. Saya mendengarkan musik. Saya tahu alat musik apa saja yang digunakan. Wih. Yang saya dengar drumnya doang tuh. Wah tuh tahu tuh drum. Tuh bass. Nah, kalau tahu gitu ya ada nilainya. Kalau nggak 3 ya 4. Ya. Atau 2 barangkali. Ya. Kalau nggak tahu sama sekali 0. 19. Saya dapat dengan mudah mengingat dan melihat kembali kejadian yang pernah saya alami. Pernah nggak gitu? Ada nggak ibu yang lagi duduk langsung inget aja tadi pagi ngapain, kemarin ngapain, detail. Kalau yang kayak gitu berarti 5 tuh isinya. Saya mah kadang-kadang. Kalau yang menyenangkan mah inget. Cia. Kalau sedih ngapain? Berarti saya 3. Saya kayak gitu Bu. Baik, 20. Saya suka dan tertarik dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan. Tuh. Yang suka 5. Yang separuh-separuh ya antara 1 sampai 4. Yang nggak suka 0. 21. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan mengungkapkan diri dengan baik dengan menggunakan kata-kata tersebut. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas, ya, dan dapat mengungkapkan diri dengan baik dengan menggunakan kata-kata tersebut. Ini biasanya orang yang jago bahasa ini. Ya, ini bisa 5 nih. Aku 5. Baik, 22. Waduh. Saya suka mencatat. Tahu dong saya isi berapa? Yang pasti bukan 5. Ya. 23. Saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan menikmati kegiatan fisik. Senang gak ibu jalan, olahraga? Kalau senang 5. Separuh-separuh ya antara 1 sampai 4. Enggak sama sekali 0. 24. Saya mengerti pola dan hubungan yang terdapat dalam pengalaman atau kejadian. Artinya kalau saya punya pengalaman, saya tahu tuh polanya tuh. Oh ini karena begini, maka jadilah begini. Sebab ini, akibat ini. Ada misal begitu, kalau selalu setiap pengalamannya langsung dapat polanya, berarti 5. Kalau yang nggak tahu sama sekali, baru ntar orang yang bilangin, sebetulnya hikmah pengalamanmu itu berarti 0. Separuh-separuh ya antara 1 sampai 4. Makin sering, ya tentunya makin angkanya jumlahnya banyak ya. Ya. Saya 25 ya, 25 sekarang ya. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Kalau iya 5. Ada juga yang orang yang nggak bisa, dia pasti kerja sendiri, yaitu 0 ya. Baik, berikutnya 26. Saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan saya. Ada Bu?
hafal banget, tubuhnya kenapa, harus minum obat apa, dan teratur. Itu 5. Kalau separoh-separoh ya antara 1 sampai 4. Ya. 27. Saya tanggap dan jeli, seringkali melihat sesuatu yang terlewatkan oleh orang lain. Jadi ibu jeli nggak? Ada orang nggak lihat tapi ibu lihat. Nah kalau iya 5. Kadang-kadang ya antara 1 sampai 4. Kalau kadang-kadangnya lebih tepat ya kalau nggak 3, 4. Tapi kadang-kadangnya salah ya kalau nggak itu 2 apa 1, malah 0 barangkali. Ya. Baik, 28. Saya mudah gelisah. Misalnya karena harus duduk diam dalam waktu yang lama. Saya mudah gelisah. Kalau enggak berarti? Kalau enggak 0. Kalau iya berarti nilai ini 5. Kalau separuh-separuh ya di antara itu, ya. Bu Esa, saya gelisah karena kaki kesemutan. Ya itu berarti kalau enggak 3, 4 itu. Ya, baik. 29. Saya suka bekerja atau belajar sendiri. Tidak perlu ditemani orang lain. Kalau iya 5 Bu, saya suka nih kan, saya suka bekerja dan belajar sendiri, tidak perlu ditemani orang lain. Suka Bu? Suka banget. 5. Kadang-kadang suka, kadang-kadang senang ditemani. Itu antara 1 sampai 4 tuh isinya. Ya. Kalau yang wah saya sih nggak suka sendiri, pokoknya saya harus ditemani, berarti 0 tuh. Ya. Sedikit lagi ya. 3 lagi. Nomor 30. Saya suka musik atau membuat lagu. Kalau iya sampai membuat lagu ya Bu, 5. Saya kadang-kadang aja sih. Ya kalau nggak 3, 4. Saya emang nggak suka musik, apalagi buat lagu, 0. Itu. Nah ini dia nomor 31. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Suka Bu? 5 kalau suka. Ibu tahu saya dong. Apa isinya? Tapi saya 2 loh, nggak 0. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Sudah? Baik. Terakhir 32. Saya bisa membaca arah perubahan cuaca berdasarkan kondisi alam. Kalau bisa 5. Saya bisa Bu, tapi sering salah. Makanya saya tulis 2. Mendung, kayaknya mau hujan nih. Enggak. Makanya saya tulis 2. Nggak mau 0 lah. Masa nggak bodoh-bodoh amat Bu. Udah tahu mendung, masa nggak tahu? Udah nggak apa-apa, bilang aja oh mendung gitu. Udah. Nah sekarang sudah. Di bawahnya ya. Di bawahnya, setelah Anda memberikan nilai pada semua pernyataan di atas, sekarang pindahkan angka tersebut pada bagian di bawah ini. Mungkin buat teman-teman yang nggak dapat kertas ini ya. Baik, sekarang ya, pertama coba lihat soal pernyataan nomor 5, berapa angkanya di situ? Ya. Coba lihat nomor 9, berapa angkanya di situ? Lihat nomor 21, berapa angkanya di situ? Dan lihat nomor 22, berapa angkanya di situ? Iya, dan jumlahkan. Lihat pernyataan nomor 5, berapa angkanya? Lihat pernyataan nomor 9, berapa angkanya? Lihat pernyataan nomor 21, berapa angkanya? Dan lihat nomor 22, berapa angkanya? Jumlah. Sudah? 4 yang tadi, 4 angka tadi, nomor 5, 9, 21, 22 itu dikategorikan kecerdasan linguistik atau bahasa, ya.
Ya, dihitung aja dulu semua ya. Berikutnya, untuk yang kecerdasan matematika dan logika, coba lihat pernyataan nomor 6. Berapa angkanya? Pasang di situ. Pernyataan nomor 11, berapa angkanya? Pernyataan nomor 24 dan pernyataan nomor 31. Ya, sudah? Ya, yang ini ya. Yang kedua tadi ya, kecerdasan matematika dan logika. Lihat pernyataan nomor 6 berapa jumlahnya, pernyataan nomor 11 berapa jumlahnya, pernyataan nomor 24 berapa jumlahnya, dan pernyataan nomor 31 berapa jumlahnya. Sudah? Nah, nanti jumlah. Visual spasial sekarang, kecerdasan ketiga, visual spasial. Lihat pernyataan nomor 2 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 12 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 13 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 27. Ini punten buat yang di rumah, maaf saya belum sempat membuat di layar, jadi sulit untuk diikuti ya, mohon maaf. Baik. Musik, kecerdasan musik. Lihat pernyataan nomor 4 berapa jumlahnya. Masukin aja dulu Bu, nanti belakangan hitungnya ya. Lihat pernyataan nomor 10 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 18 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 30 berapa jumlahnya. Itu untuk musik. Sekarang kecerdasan interpersonal. Lihat pernyataan nomor 3 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 8 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 13 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 25 berapa jumlahnya. Itu interpersonal. Sekarang intrapersonal. Lihat pernyataan nomor 7 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 16 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 17 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 29 berapa jumlahnya. Dua lagi ya Bu. Kecerdasan kinestetik. Lihat pernyataan nomor 1 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 14 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 23 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 28 berapa jumlahnya. Terakhir kecerdasan naturalis. Lihat pernyataan nomor 15 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 20 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 26 dan 32. Ya, mangga dihitung. Totalkan skornya, taruh di samping. Kalau sudah semua, lihat adakah angka paling tinggi? Iya. Ada yang sama? Nggak apa-apa. Nah sekarang 88-nya itu coba urutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sama nggak apa-apa, satu-satu barangkali. Satu-satu. Misalnya sama 3, 1, 1, 1 ya. Jadi nomor satunya 3. Ya. Berapa paling tinggi apa? Itu ada 20. Iya, interpersonal. Tinggi. Sekarang lihat angkanya ya. Ada yang sama? Ada yang paling tinggi banget, ada yang sama? Nah, itu tulis aja 1, nomor 1. Terus yang satunya lagi nomor 1. Nomor satunya ada 2. Ya sama kan, namanya juga sama. Nggak apa-apa, emang ada yang sama. Ya. Terus nomor 2-nya? Ya. Ada yang paling kecil, Bu? Udah benar tuh. Siapa yang kecerdasan logis matematisnya paling bawah? Nggak usah mendaftarkan pekerjaan menjadi finance.
Masa kursus nggak bisa Bu Aisyah? Bisa, bisa. Cuman nilainya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi terpaksa Bu Aisyah nggak ada kerjaan lain. Itulah makanya setiap pulang sakit, badannya berat. Kenapa? Karena memang bukan passionnya. Udah dapat urutannya Bu? Sekarang lihat yang satu, nomor satu ada berapa tuh? Hitung. Pokoknya 8 itu 4 di atas lah. Ya. Baik. Yang paling dihafal, yang angka paling rendah dulu. Apaan tuh? Kecerdasan apa? Minta urutan kecerdasan 1, 2, 3. Ada? Siapa yang paling bawahnya tadi kecerdasan logis matematis? Nah, sekarang kerjaannya apa Ibu? Bendahara? Salah, keluar cepetan. Apa Ibu kerjanya sekarang? Misalnya kalau ada kerjaan lain selain ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga semua kecerdasan oke. Itu kerennya ibu rumah tangga ya. Ya, baik. Udah ada yang kecerdasan matematisnya. Jadi paham? Kalau disuruh ngitung-ngitung agak susah. Bisa tapi nggak jago. Ya, iya. Baik. Sekarang siapa yang paling bawahnya kecerdasan naturalis? Wah, makanya masakannya pas-pasan. Iya Bu. Yang punya kecerdasan naturalis nggak usah bisnis catering. Kalau mau manage aja, suruh cari chef yang kecerdasan naturalisnya nomor 1. Ya, yang kecerdasan naturalisnya paling bawah, nggak usah sok-sokan punya tanaman hidroponik. Paling bulan pertama subur, berikutnya Allahu Akbar. Naturalis. Sama yang punya kecerdasan naturalis paling bawah, nggak usah sok-sokan pelihara kucing Anggora, kucing Persia. Aduh, ya paham Bu? Pantesan Bu Aisyah, saya sebel banget kalau lihat kucing. Oh, pasti naturalisnya rendah tuh. Ya sudah. Yang kecerdasan kinestetiknya paling bawah. Ada kecerdasan kinestetik paling bawah. Senang ikut lihat Asian Games kemarin. Ikut-ikutan. Iya Bu. Tapi orang yang kinestetiknya nggak paling bawah, paling nggak nomor 2 kan nomor 1, ya Allah, Asian Games sudah habis, masih aja searching YouTube-nya. Pertandingan bulu tangkis. Ada yang begitu. Nah itu kinestetiknya di atas berarti. Ya, saya waktu saya diajak biarin deh, kadang-kadang ditawarin kan, ayo kita nonton pertandingan basket, gue bayarin berapa? 500.000, duitnya aja deh. Kalau kinestetiknya di bawah, ya Bu. Siapa yang kinestetiknya di bawah? Nah, nggak usah belajar tari-tarian. Paling banter taunya poco-poco. Itu aja kanan kiri salah. Mau mere ke kiri, dia ke kanan. Ya Allah. Diajarin. Ya, ini itu tadi kinestetik. Itu kinestetik ya. Dan biasanya orang yang kinestetiknya paling bawah nggak terlalu suka diajak jalan-jalan jauh. Hiking gitu, ya Allah. Sampai puncak Bromo, ya Allah. Gua lihat di TV aja dah. Ngedoain. Paham ya? Yang kecerdasan linguistiknya paling bawah, ada? Jarang nih. Linguistik jarang paling bawah. Jarang, apalagi perempuan.
Nggak cerdas aja 20.000 kata, apalagi cerdas. Jarang. Linguistik jarang. Buat perempuan ya. Yang paling bawahnya kecerdasan intrapersonal. Ada? Intrapersonal paling bawah. Intra, bukan intra. Intra, paling bawah. Nah, paling bawah dulu. Nggak usah menghayal buat novel. Saya teh mau kayak pengarang buku yang laris. Ibu, kecerdasan intrapersonalnya di bawah. Nggak usah ya. Tapi kepengen banget punya buku, minta tolong orang lain. Ada istilahnya namanya ghostwriter ya. Suruh orang yang bikin, lo dengerin ya gue cerita nih kisah gue, tulisin. Boleh kayak gitu. Tapi yang kalau enggak, saya harus tulis sendiri, 15 tahun gak jadi-jadi. Intrapersonal ya. Siapa yang kecerdasan musikalisnya paling bawah? Ada Bu? Gak usah mimpi punya toko musik, pasti gak dikerjain tuh. Gak mau kan? Ya, iya, karena dia paling bawah. Apa lagi? Siapa yang kecerdasan interpersonalnya paling bawah? Interpersonalnya bawah. Ya? Gak usah jadi public relation. Jangan mimpi seperti itu. Kenapa paling bawah dia? Paling bawah. Kecuali PR yang dia buat, ya, konsepnya, strateginya, tapi nggak ketemu orang. Nanti yang promokan orang lain yang punya kecerdasan interpersonal, ya. Nah itu sekarang yang paling tinggi ya. Oh tanya, gue banget mana tadi, gue banget dulu ya. Oh visual. Oh siapa yang kecerdasan visual spasialnya paling bawah? Hah? Oh nggak usah mimpi jadi desainer. Udah pakai aja baju siapa udah. Nggak kepikiran tuh. Yang visual spasialnya paling bawah nggak kepikiran. Kalau coklat campur biru bagus, nggak kepikiran tuh. Nggak kepikiran. Tapi yang visual spasialnya bagus, dia bisa mikir tuh, ya, bisa mikir. Bahkan rumah pojokan aja bisa dibikin cerukan, ya Allah, cerukan, ya. Orang yang punya visual spasial tinggi itu yang bisa mikir bawah tangga jadi toilet, nah itu, tuh bisa. Kalau yang visual spasialnya paling bawah, ya, udah pokoknya terima aja dah. Udah dikasih rumah bentuknya begitu, nggak usah dikotak-katik. Yang visual spasial paling bawah, nanti bingung sendiri. Ya, dan nggak usah bermimpi jadi pilot. Ya, iya visual spasial. Yang paling bawah itu semua ya. Tapi saya bisa sih Bu Aisyah ngatur-ngatur sedikit. Iya memang. Karena ada. Kan ada angkanya kan? Mana tadi yang visual spasial? Ada angkanya, berapa Bu angkanya? 8 kan ada. Tapi nggak jago-jago amat. Gitu. Orang yang visual spasialnya tinggi, ya, walaupun dia bukan arsitek dan dia bukan fashion design, tapi rumahnya sebulan sekali itu tatanan rumahnya berubah. Tuh, visual spasial tinggi. Iya, ada aja. Dan dia tahu ini bisa ditubah gini, ini bisa berubah begini. Iya, itu bisa. Tapi yang visual spasialnya bawah, ya, saya datang ke rumah itu udah 5 tahun berturut-turut begitu terus. Ya Bu, nggak usah juga berlara diri, nggak usah juga menyalahkan diri bahwa saya kok nggak punya taste kesenian sedikit pun, nggak usah. Karena memang kalau mau minta rumahnya dirubah atau diatur, ya boleh minta tolong sama konsultan yang memang sekarang macam-macam kan, atau lihat tutorial, baru ada ide. Oh karena gitu. Sampai sini bisa sepakat Bu? Bahwa kecerdasan 88-nya ada. Hanya ada yang dominan, ada yang paling bawah, ya.
Karena waktu yang terlalu sempit dalam kehidupan, maka ya kita diminta sebisanya yang dominan aja di-upgrade supaya jadi maksimal. Kalau yang untuk di bawah-bawahnya, itulah perlu mitra. Itulah perlu kita, oh saya nggak bisa masak, ya sudah ya, saya telepon aja temen yang bisa masak. Saya pesen aja sama GoFood misalnya, pesen aja sama temen yang bisa masak. Sama temen saya yang bisa masak, nggak bisa promo. Karena kecerdasan bahasanya nggak nomor 1. Kecerdasan interpersonalnya kecil. Bisa masak, temennya dikit. Nggak usah juga di-upgrade kecerdasan interpersonalnya. Terlalu lama. Maka berteman saja atau minta tolong sama teman atau keluarga atau siapa yang punya kecerdasan bahasa tinggi dan punya kecerdasan interpersonal tinggi. Bakatnya gitu. Makanya karena kita diminta bisa bermitra, berkolaborasi. Bisa paham ya Bu? Iya. Udah hafal nih 8 kecerdasan. Iya. Ya, kalau interpersonal ya kita bahas ya. Kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan yang ya tentunya namanya juga linguistik, itu kaitannya dengan bahasa. Ciri khasnya tahu orang kecerdasan bahasa? Iya, pandai bicara, apa yang dibicarakan faham. Ada juga orang yang suka bicara kita nggak faham apa yang dia ngomongin ya. Nggak tahu apa. Oleh karena itu sebab maka oleh itu dan setelah itu ya iya. Tapi sekarang bahasa yang aneh-aneh malah lucu ya, sama tren ya. Nah, kalau punya anak, ibu lihat memang pandai berbahasa, ya, coba kursuskan bahasa-bahasa asing. Mumpung masih muda, bahasa Inggris kah? Tapi anak sekarang maunya apa? Bahasa Korea. Nggak apa-apa juga Bu. Ibu tahu nggak sih anak-anak kenapa suka Korea? Tahu nggak kenapa? Siapa yang anaknya suka Korea? Kenapa Pak? Karena begini, ini anak-anak yang suka Korea sesungguhnya dia suka kedisiplinan. Kenapa? Penyanyi-penyanyi Korea itu dia punya koreografi sama, tepat, dan untuk sama itu harus disiplin. Anak-anak yang Korean pop ini ya itu masuk asrama Bu, masuk asrama dan ditempa kedisiplinan, keteraturan, ya, dan kebersamaan. Apa yang dilihat sama anak kita? Anak kita melihat, ya, etos kerja mereka, kegigihan mereka. Bahkan anak saya bilang, Bu, itu luar biasa banget deh asramanya. Kenapa nak? Ragil ya. Ada yang sudah 5 bulan di situ nggak kepake Bu. Kenapa? Gerakannya nggak pernah sama. Dalam hati saya, kemungkinan kecerdasan kinestetiknya rendah itu. Iya. Kalau kecerdasan kinestetiknya bawah, kemudian nyanyi pakai koreografer, itu susah. Apalagi laki-laki. Laki-laki susah, udah otaknya tipis, mau nyanyi, mau joget juga. Kalau dia nggak punya kecerdasan kinestetik di atas, itu susah. Saya nggak tahu tuh waktu mereka terima ini ada nggak? Jadi kalau yang ikut Korea itu, yang penyanyi itu harus kinestetiknya di atas, musikalisnya di atas. Nah itu. Karena yang dilihat 1 sampai 4. Ya ini jam berapa ya? Kok udah azan ya? Azan ini? Masya Allah. Azan dulu deh. Udah selesai malah? Nggak dengar tadi? Oh belum.
Baik Bu, sekarang udah diurut ya? Udah diurut ya? Ya. Sekarang perhatikan lagi itu yang angka-angka terbesarnya, bener nggak Ibu rasanya seneng banget mengerjakan itu? Ya nih gue banget nih, gue banget. Nah sekarang kombinasikan 4 kecerdasan paling atas itu. Kombinasikan. Mungkin Ibu ada yang sekarang sedang mencari, saya bagusnya kerja apa ya selain sebagai ibu rumah tangga. Nah coba lihat 4 itu. Kalau yang pertamanya naturalis, wah itu jelas Ibu masak lah, atau jual tanaman-tanaman lah, atau jualah berbisnislah hal-hal yang kaitannya dengan alam, ya, dengan alam. Misalnya Ibu jual susu kah, gitu kan, atau jual obat-obatan herbal-herbal, ya, ya, ibu pasti senang, ya. Bu Aisyah kalau menjual itu bakat apa ya? Jual itu bukan bakat. Itu kepepet. Maunya sih nggak menjual, ya Bu. Tapi ya, barang atau produk yang kita jual itu ada baiknya sesuai passion, ya. Iya. Yang senang visual spasial dan senang mendesain, tentu bagusnya dia menjual hal-hal yang ada kaitannya dengan desain. Ya apakah dia bentuknya kudung kah, baju kah, ya? Karena pasti akan ada kaitannya waktu dia mau, walaupun dia bukan yang menjahit tapi dia menggambarnya, ya kayak gitu. Oke?